Tak banyak orang menyadari, Indonesia menyimpan harta karun berlimpah. Wujudnya berupa karbon kredit yang potensi nilainya mencapai 565,9 dolar Amerika atau sekitar 9.231 triliun rupiah dengan kurs 16.318 rupiah per dolar. Boleh dibilang, karbon kredit ibarat surat berharga lingkungan yang bernilai ekonomi karena bisa diperdagangkan. Karbon kredit menjadi solusi suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau bahkan negara sebagai wujud komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca yang kapasitasnya setara dengan 1 ton karbon dioksida atau CO2. Karbon kredit juga bisa disebut sebagai bentuk kompensasi dari entitas pembuang emisi ke negara yang memiliki kemampuan menyerap emisi seperti Indonesia. Entitas pembuang emisi tinggi membeli karbon kredit dari pihak yang mampu menyerap karbon. Tujuannya agar mereka tetap bisa menjalankan bisnis yang meski mencemari, tapi di atas kertas emisi mereka dianggap netral karena sudah membeli hak penyerap emisi dari pihak lain. Analoginya seperti membayar denda atas polusi yang sudah dibuat, tapi dananya dipakai untuk mendukung program konservasi atau proyek ramah lingkungan. Jadi ini adalah mekanisme pasar untuk mendorong pengurangan emisi global secara kolektif. Nah, Indonesia memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dengan jumlah total mencapai lebih dari 113 gigaton. Saya bilang komparatif Indonesia itu ada di alamnya, mother nature-nya. Hijaukan alam kita. Dengan menghijaukan alam kita, kita bisa dapat kredit karbon. Dari karbon kredit itulah kita membangun alam kita menjadi hijau lagi. Makanya saya lagi bikin yang namanya Green Fund. Jadi fund ini nanti tujuannya adalah investment fund untuk investasi di ekosistem development, menghijaukan lagi hutan-hutan kita, ya, gambut kita tanam lagi, ya kan ya, mangrove kita pangan lagi, hutan bakau kita, ya kan. Ini nanti akan menghasilkan duit yang namanya carbon credit, bos, ya kan. Nah, duit ini, carbon credit ini kita bisa attract duit dari luar yang memang tahu bahwa karbon ini akan mahal nanti nilainya, ya kan. Mereka chip in masuk ke dalam fund saya bangun ekosistem, ya kan, seperti hutan, mangrove, gambut, ya kan, whatever, alga, dan itu saya gaji kepada pengawas saya, ya, di daerah. Mereka saya gaji bisa 3 kali UMR loh. Bukankah mereka happy? Nah, inilah cara mengentaskan kemiskinan, ya. Dengan uang masuk dari luar, saya bisa membangun suatu proyek. Saya gaji rakyat setempat 3 kali UMR, selesai, bos. Sebab apa? Komparatif advantage kita ada di alam, kita adalah paru-paru dunia. Sumber karbon kredit Indonesia ini diantaranya dari hutan hujan tropis yang luasnya sekitar 125,9 juta hektar. Hutan ini berperan sebagai penyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Selain itu, bisa pula bersumber dari hutan mangrove yang luasnya sekitar 3,31 juta hektar. Mangrove di Indonesia menyimpan karbon hingga 100 kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan. Ekosistem ini dikenal sebagai karbon biru karena kemampuannya menyimpan karbon secara permanen di sedimen. Selain mangrove, rumput laut dan padang lamun atau hamparan tumbuhan berbunga yang tumbuh di dasar laut dangkal juga menjadi penyumbang karbon biru. Indonesia memiliki 75-80% dari total karbon biru dunia. Ada pula lahan gambut seluas sekitar 7,5 juta hektar yang merupakan penyimpan karbon terbesar di dunia. Gambut yang terjaga mencegah pelepasan karbon ke atmosfer. Saya yakin ini sekarang orang lagi gila Bitcoin, kripto. Tahun setelah NDC tahun 2030 dari Paris Agreement bakal gila karbon, bos. Iya. Really. Singapura juga udah menaikkan karbon tax-nya. Trennya juga udah mulai kebaca sekarang kan. Dan kita punya kesempatan di situ. Kita percantik lagi alam kita. Kita hijaukan semuanya. Dan saya yakin saya bisa setor ke negara 2.000 triliun tiap tahun dari sovereign carbon credit yang kita jual ke negara. Justru malah. Indonesia telah meluncurkan pasar karbon kredit sejak September 2023. Untuk pembeli asing diberlakukan mulai Januari 2025. Sebab pemerintah Prabowo menyadari betul potensi karbon kredit Indonesia yang besar.
Dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Brazil beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo terang-terangan menagih janji negara-negara maju penghasil emisi. Indonesia, I think, has the largest tropical forests. Maybe only Brazil and some African countries have more forests than us. We have contributed for many, many years to cooling the world. We are considered the lungs of the earth. But we have not seen the promises of the advanced countries to provide carbon credits. This has always been offered to us. Therefore, we need a continued commitment to compensate the role of our forest in maintaining the global temperature. Indonesia is open to optimize the prospects of 557 million tons of Indonesia's carbon credit. We also have the largest carbon storage capacity, and we offer this also to the world. Sampai pertengahan tahun ini, Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan karbon dengan beberapa negara seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Sementara itu, pemerintahan AS di bawah Donald Trump, terutama pada periode keduanya yang dimulai pada 2025, menunjukkan kurangnya komitmen serius terhadap isu karbon kredit. Hal itu ditunjukkan dengan keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement, perjanjian internasional dalam penanganan perubahan iklim yang disepakati pada Desember 2015. Amerika Serikat juga menarik diri dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), konvensi internasional yang disusun PBB untuk menangani masalah perubahan iklim global. Alasan Trump, keduanya merugikan ekonomi Amerika Serikat. Posisi Indonesia dengan harta karun kredit karbon berlimpah tentu cukup istimewa di mata dunia, sehingga kerjasama internasional dalam perdagangan karbon selalu terbuka, siapapun negaranya. Men of our time.